Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Nurrohim, MEI CDIF, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Islam. Perkenalkan, nama saya Sagita Febiulandari dengan NIM 201 011 6039 akan memaparkan mengenai usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepercayaan dan Influencer Endorsement terhadap Keberhasilan Kampanye pada Platform Islamic Donation Based Crowdfunding. Oke, jadi di sini pertama ada bab 1 pendahuluan yang memuat latar belakang. Jadi pada masa kini teknologi itu telah berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh yang besar bagi seluruh lini kehidupan manusia termasuk dalam aktivitas penggalangan dana, di mana aktivitas penggalangan dana yang mulanya itu dilakukan secara offline berubah menjadi online. Aktivitas penggalangan dana secara online ini disebut dengan crowdfunding. Adapun berdasarkan OJK, crowdfunding ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada equity based crowdfunding, lending based crowdfunding, reward based crowdfunding, dan donation based crowdfunding. Adapun dalam pembahasan ini penelitian akan memfokuskan pada donation based crowdfunding. Alasannya itu karena donation based crowdfunding ini menjadi metode penggalangan dana yang berbeda dan unik dengan jenis crowdfunding lainnya, karena setiap pihak yang memberikan dana ini tidak akan memperoleh imbalan apapun kecuali pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehadiran platform donation based crowdfunding ini menjadi suatu hal yang penting dan berharga sebab kenyataannya menurut data yang dilaporkan platform ini berhasil mengumpulkan dana dalam jumlah yang besar. Berikut ini ada beberapa rekapan pencapaian dari beberapa platform. Yang pertama itu ada dari Kickstarter. Jadi Kickstarter ini adalah platform donation based crowdfunding terbesar di dunia, di mana dalam hal ini telah berhasil mengumpulkan sebesar 7 miliar sekian US dollar dengan 239.573 kampanye. Kemudian di dalam negeri kita punya platform kitabisa.com, di mana pada tahun 2020 telah berhasil mengumpulkan 835 miliar rupiah dengan lebih dari 100.000 aksi penggalangan dana atau kampanye. Nah, crowdfunding ini tuh menjadi suatu terobosan yang memberikan kemudahan dalam aksi penggalangan dana, sehingga crowdfunding menjadi populer yang telah menyebabkan ribuan kampanye crowdfunding yang telah dibuat menjadi sukses dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, meskipun tingkat popularitas platform donation-based crowdfunding telah meningkat, namun secara kenyataannya banyak kampanye crowdfunding yang dilaporkan mengalami kegagalan dari dana yang telah ditargetkan sebelumnya. Di mana dalam hal ini, itu misalnya sebesar lebih dari 60% kampanye yang ada di Kickstarter itu gagal mencapai sasarannya. Kemudian berdasarkan hasil temuan Han Chiang dan kawan-kawan, meskipun donation-based crowdfunding ini secara signifikan berkembang, tetapi hanya 13-20% saja dari keseluruhan kampanye donation-based crowdfunding yang berhasil didanai. Melihat permasalahan tersebut, Setiawan dan Fitria menyatakan bahwa salah satu faktor kegagalan ini adalah karena lemahnya kepercayaan para donatur terhadap proyek atau kampanye crowdfunding, di mana hal ini tuh selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Xiao dan Hui dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa kepercayaan memberikan kemungkinan yang lebih tinggi dalam menggapai tujuan dan keberhasilan kampanye. Selain itu, faktor marketing juga mempunyai peran dalam keberhasilan kampanye. Adapun marketing yang umum digunakan dalam konteks kampanye yang dilakukan pada platform crowdfunding yaitu adalah influencer endorsement. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tias dan kawan-kawan menyebutkan bahwa kampanye yang melakukan endorsement mempunyai nilai probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak didukung oleh endorsement. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Risa dan kawan-kawan. Dalam konteks penelitian, kampanye online berbasis donasi itu kurang mendapat perhatian dalam literatur. Selain itu, walaupun penelitian ini telah dilakukan sebelumnya, namun terdapat beberapa keterbatasan seperti bersifat homogen dan fokus hanya dalam konteks tertentu, yaitu pada kampanye terkait Ramadan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Dan keterbatasan lain dari penelitian Setiawan dan Fitria menyatakan masih kurangnya penggambaran dalam keseluruhan kampanye crowdfunding dan penggunaan responden yang tidak relevan menjadi dasar penelitian ini harus dilakukan, yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu sehingga mempunyai unsur kebaruannya tersendiri. Berikutnya di sini ada perumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti yang pertama adalah apakah kepercayaan itu berpengaruh terhadap keberhasilan kampanye donation based crowdfunding. Yang kedua, apakah influencer endorsement berpengaruh terhadap keberhasilan kampanye donation based crowdfunding. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh kepercayaan terhadap keberhasilan kampanye donation based crowdfunding. Dan yang kedua adalah untuk dapat memberikan pengetahuan tentang pengaruh influencer endorsement terhadap keberhasilan donation based crowdfunding.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini yang pertama dari aspek teoritis, menjadi bahan referensi bagi suatu penelitian lain dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kepercayaan dan influencer endorsement pada keberhasilan kampanye donation-based crowdfunding. Sedangkan dari sisi aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan perencanaan untuk pihak-pihak yang akan melakukan aksi penggalangan dana untuk meningkatkan kepercayaan donatur dan menjadi bahan pertimbangan dalam menggunakan influencer endorsement untuk mendukung keberhasilan kampanye yang dilakukan pada platform donation-based crowdfunding. Berikutnya, kita memasuki bab 2 tinjauan pustaka. Di sini memuat landasan teori. Jadi yang pertama itu ada kampanye. Menurut Rogers dan Story, kampanye itu merupakan serangkaian perilaku komunikasi yang terencana dengan maksud untuk membentuk efek tertentu pada sejumlah besar halayak yang dijalankan secara berkelanjutan pada jangka waktu tertentu. Adapun pengukuran keberhasilan kampanye crowdfunding yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Herb dan kawan-kawan menggunakan 3 indikator, yaitu ada funding success, fundraiser, dan success ratio. Yang kedua ada crowdfunding. Jadi crowdfunding secara bahasa berasal dari kata crowd dan funding, yang berarti kerumunan dan pendanaan. Crowdfunding berdasarkan kamus Oxford merupakan praktik pendanaan suatu proyek atau usaha dengan mengumpulkan sejumlah kecil uang dari banyak orang dan biasanya dilakukan melalui internet. Adapun dalam Islamic crowdfunding, aspek kehalalan harus memperhatikan akad, proyek atau kampanye, dan platform yang dipakai. Yang ketiga, ada influencer endorsement. Influencer adalah sosok yang aktif dalam memanfaatkan media sosialnya dan sering mempublikasikan informasi tertentu. Influencer cenderung memakai produk yang sesuai dengan lifestyle dan berbagi ulasan pada akun media sosial mereka. Dalam hal ini, seorang influencer juga mampu untuk melakukan evaluasi atas produk yang akan dikagumi konsumen dan mempunyai kemampuan untuk mendorong mereka membelinya. Menurut Royan, indikator dari influencer endorsement ini ada 4, yaitu ada visibility, credibility, attraction, dan power. Dan yang keempat, ada kepercayaan. Kepercayaan merupakan kapabilitas konsumen dalam meyakini dan menilai jasa yang sudah diterima dan dirasakan melalui manfaat dan atribut yang disediakan oleh layanan jasa tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Menurut Mayer dan kawan-kawan menyebutkan bahwa faktor-faktor pada kepercayaan seorang itu terdiri dari kemampuan, kebaikan hati, dan integritas. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Xiao dan kawan-kawan dengan judul What Determines the Success Charitable Crowdfunding Campaigns: Evidence from China During the COVID-19 Pandemic. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kesuksesan crowdfunding ini berhubungan positif dengan sinyal internal seperti durasi kampanye dan pembaharuan project di mana sinyal eksternal yang berupa platform resmi dan penghargaan itu kurang pasti. Di lain hal juga ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara informasi penghargaan dengan kesuksesan pendanaan, kampanye informasi, dan platform resmi. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Susana dan Tastafian di tahun 2022 dengan judul Apakah isi prospektus menentukan keberhasilan equity crowdfunding. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa deskripsi bisnis mempunyai efek positif terhadap keberhasilan SCF, sedangkan total gambar dalam prospektus mempunyai efek negatif. Di lain hal, status proyek, penggunaan uang, dan deskripsi risiko bisnis tidak memiliki dampak terhadap keberhasilan SCF. Yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Aryan dan kawan-kawan di tahun 2018 dengan judul Faktor Penentu Keberhasilan Crowdfunding. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan proyek dan faktor sosial itu mempunyai pengaruh positif terhadap keberhasilan crowdfunding, di mana apabila para founder kampanye atau proyek ingin berhasil menggapai target pengumpulan dana dan tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya, maka dapat dijadikan masukan untuk mengarahkan tujuan proyek dan sasaran yang akan digapai kepada isu-isu sosial yang mempunyai kaitan dengan masalah yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang keempat, ada penelitian yang dilakukan oleh Nasution di tahun 2023 dengan judul Determinants of the Successful Digital Campaigns on Zakat, an Analysis Based on Islamic Marketing Perspective. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konten dan sosial media mempunyai pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap keberhasilan kampanye digital zakat. Di samping itu, literasi digital mempunyai dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kampanye digital zakat. Perolehan yang didapatkan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa posisi amil dan metode kampanye mempunyai peran penting dan signifikan dalam keberhasilan kampanye digital zakat. Kemudian yang kelima, ada penelitian yang dilakukan oleh Ketut dan kawan-kawan di tahun 2021 dengan judul Studi Literatur Pelaksanaan Crowdfunding oleh Public Figure melalui platform kitabisa.com. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program donasi yang dilakukan oleh public figure bernama Aukarin melalui platform kitabisa.com
menjadi langkah yang efektif dan tepat dalam menciptakan personal brandingnya, serta mampu memberikan pengoptimalan terhadap program penggalangan dana yang sedang dijalankannya. Dan yang terakhir, di sini ada yang keenam, itu ada penelitian yang dilakukan oleh Usman di tahun 2020 dengan judul The Effects of Creator Credibility and Backer Endorsement Indonesian Crowdfunding Campaign Success. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kredibilitas kreator dan endorsement menjadi faktor penentu dari keberhasilan kampanye crowdfunding. Kemudian sebagai tambahan, penelitian ini juga menyebutkan bahwa hasil dari tes tambahan terkait lokasi baik di negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa kredibilitas kreator itu lebih penting daripada endorsement, terutama di negara-negara berkembang. Selanjutnya di sini ada kerangka penelitian dan hipotesis penelitian. Jadi yang pertama itu ada hipotesis. Yang pertama menyatakan bahwa diduga kepercayaan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan kampanye donation based crowdfunding, dan hipotesis yang kedua menyatakan bahwa diduga influencer endorsement itu memiliki pengaruh terhadap keberhasilan kampanye donation based crowdfunding. Berikutnya masuk ke dalam bab 3, metode penelitian. Di sini pertama ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Untuk definisi operasional dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 variabel, yaitu ada variabel endogen atau variabel Y, di sini keberhasilan kampanye. Kemudian ada variabel eksogen atau variabel X1-nya, di sini ada kepercayaan. Dan yang ketiga ada variabel eksogen atau variabel X2. Di sini variabelnya itu adalah influencer endorsement. Berikutnya ada pengukuran variabel. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dipakai dalam mengukur pendapat kelompok atau seseorang, persepsi atau sikap mengenai sebuah fenomena atau peristiwa sosial yang ditentukan oleh peneliti. Jadi skala Likert ini rentangnya itu adalah dari angka 1 sampai dengan 5, di mana mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi. Responden yang terlibat dalam penelitian ini merupakan pengguna platform Islamic Donation Based Crowdfunding sedekahonline.com yang telah melakukan donasi pada platform tersebut. Alasan menggunakan platform sedekahonline.com sebagai populasi adalah karena platform ini merupakan platform donation based crowdfunding muslim pertama di Indonesia. Selain itu, masih sedikitnya penelitian terdahulu yang menggunakan platform sedekah online sebagai populasi dalam penelitian. Berikutnya ada sampel. Sampel penelitian merupakan komponen dari anggota populasi yang diambil dengan berdasarkan prosedur tertentu sehingga bisa mewakili populasi tersebut secara lebih representatif. Adapun teknik yang digunakan merupakan teknik non-probability sampling dengan ketentuan yang pertama, masyarakat umum yang mengetahui dan mengenal sedekahonline.com, dan yang kedua, masyarakat umum yang pernah melakukan donasi pada kampanye yang ada di sedekahonline.com. Berikutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Jadi untuk jenis data, penelitian ini menggunakan data berjenis kuantitatif. Terus kemudian untuk sumber data di sini data primernya itu berasal dari hasil kuesioner, sedangkan data sekundernya itu berasal dari buku, surat kabar, jurnal, catatan pemerintah, situs web dan lainnya, termasuk rekapan data kampanye pada platform sedekahonline.com. Kemudian untuk pengumpulan data di sini peneliti itu melakukannya dengan menyebarkan angket atau kuesioner kepada responden yang merupakan masyarakat umum yang mengetahui dan mengenal sedekahonline.com serta pernah melakukan donasi pada kampanye yang ada di sedekahonline.com, di mana angket atau kuesioner ini disebarkan melalui media Google Form. Adapun untuk teknik analisis data dan pengujian hipotesis, di sini teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan aplikasi oleh data Smart PLS. Kemudian analisis deskriptifnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis indeks melalui pernyataan atau pertanyaan yang ada di kuesioner. Selanjutnya ada model pengukuran atau outer model. Outer model atau dalam bahasa Indonesia ada model pengukuran merupakan evaluasi pengujian yang dilakukan antara variabel konstruk atau indikator dengan variabel laten. Di sini ada 3 uji, yaitu ada uji validitas konvergen, yang kedua ada uji validitas diskriminan, dan yang ketiga ada reliabilitas atau composite reliability. Kemudian ada model struktural atau inner model. Inner model atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan model struktural merupakan model yang menghasilkan nilai hubungan sebab akibat yang digunakan untuk memprediksi variabel yang ada. Untuk memprediksi variabel yang ada, maka dapat menggunakan koefisien determinasi dan cross-validate redundancy. Adapun untuk uji hipotesisnya di sini peneliti menggunakan uji T dan uji F. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.